semuanya, saya Dila Clara Sahita dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Saya adalah mahasiswa PKM di SMP Negeri 248 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah kondisi pandemi seperti ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Walaupun pembelajaran kita dilakukan secara daring, seharusnya tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian mampu mencapai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial, dan yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial yang mana yang dapat kalian gunakan untuk meningkatkan mobilitas sosial vertikal kalian. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Jadi, saluran-saluran mobilitas sosial itu ada 4. Yang pertama, saluran pendidikan. Yang kedua, organisasi politik. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Dan yang keempat, organisasi profesi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, saluran pendidikan. Saluran pendidikan ini sebagai social elevator, di mana merupakan faktor terpenting seseorang untuk bisa meningkatkan status sosialnya, atau seseorang dapat meningkatkan mobilitas sosial vertikalnya. Karena pendidikan ini merupakan hak semua orang dan tidak pandang bulu. Semua orang bisa meningkatkan mobilitas sosialnya menggunakan saluran pendidikan. Karena dengan pendidikan yang tinggi akan lahir orang-orang yang hebat, seperti guru, dokter, profesor, insinyur, bahkan seorang presiden. Nah, yang kedua adalah organisasi politik, di mana organisasi politik juga bisa menjadi saluran untuk kita meningkatkan mobilitas sosial vertikal kita. Sebagai contoh, dahulu Insinyur Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Lalu dirinya mendirikan Partai Nasional Indonesia yang kemudian melewati perjuangan dan perjalanan politiknya, Insinyur Soekarno bisa dipilih oleh rakyat dan berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Hal ini berarti Insinyur Soekarno mampu meningkatkan mobilitas sosial vertikalnya melalui saluran organisasi politik. Kemudian yang ketiga ada organisasi ekonomi, di mana organisasi ekonomi ini terdiri dari perusahaan, kemudian badan usaha, hingga koperasi. Nah, kesemuanya ini mampu menjadi wadah atau membuka peluang sebesar-besarnya untuk siapa saja bisa meningkatkan mobilitas sosial vertikalnya. Nah, saluran yang terakhir adalah saluran organisasi profesi. Nah, organisasi profesi ini juga bisa untuk kita meningkatkan mobilitas sosial vertikal kita. Contoh organisasi profesi yaitu PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ada HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan lain sebagainya. Metode pembelajaran kali ini menggunakan problem-based learning, di mana kalian harus mengkritisi kisah-kisah orang-orang yang sukses dan apa saluran yang digunakannya untuk meningkatkan mobilitas sosial vertikalnya. Dan juga kalian harus mengkritisi kira-kira apa saluran mobilitas yang cocok untuk kalian agar dapat bisa meningkatkan mobilitas sosial vertikal kalian di masa yang akan datang. Media yang kita gunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu buku paket IPS Kurikulum 2013 Revisi 2017, kemudian ada video, PowerPoint, dan gambar. Dalam pembelajaran kali ini, ada evaluasi yang harus kalian kerjakan untuk meningkatkan pemahaman kalian yang lebih tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Kalian harus mengerjakan tugas berupa soal, pilihan ganda, dan uraian yang akan dikirimkan melalui link Google Form. Dalam proses pembelajaran kali ini, kalian diharapkan menyimak dengan baik penjelasan terkait materi, aktif,
dan mencatat materi di buku catatan kalian. Metode penilaian dalam pembelajaran kali ini menggunakan observasi atau pengamatan. Dilihat dari kedisiplinan dalam mengirimkan tugas, kemudian tanggung jawab dalam mengikuti proses pembelajaran secara online, dan keaktifan saat proses pembelajaran. Kemudian ada juga penilaian kompetensi pengetahuan, dilihat dari tes tertulis berupa soal pilihan ganda dan soal uraian. Dan penilaian kompetensi keterampilan dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan siswa, laporan, dan kemampuan menyajikan hasil laporan. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan.